warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Perkenalkan, Ibu Novi Punianti, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Apa aljabar itu? Apakah anak-anak sudah tahu apa itu aljabar? Aljabar merupakan bentuk penyajian permasalahan matematika dengan memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Unsur-unsur aljabar. Di sini dicontohkan bentuk aljabar 3x dikurangi 1. 3 merupakan koefisien, x merupakan variabel, dan 1 merupakan konstanta. 3x ini juga disebut suku. Jadi suku ini merupakan gabungan dari koefisien dan variabel. Konstanta juga disebut suku. Kita mengetahui apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Yang pertama yaitu koefisien. Koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya, pada bentuk aljabar 3x dikurangi 1, maka koefisien bentuk aljabar tersebut adalah 3. Jadi 3 ini merupakan koefisien. Yang kedua yaitu variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, dan seterusnya. Dicontohkan 3x dikurangi 1, maka variabel bentuk aljabar tersebut adalah x. Jadi, untuk bentuk aljabar 3x dikurangi 1 ini, variabelnya adalah x. Ingat, untuk memudahkan kita mengetahui apa itu variabel, variabel itu ditandai dengan huruf. Jadi, untuk patokan variabel itu pada huruf. Selanjutnya yaitu konstanta. Konstanta merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berbentuk bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya pada bentuk aljabar ini 3x dikurangi 1, maka konstanta bentuk aljabar tersebut adalah 1. Jadi konstantanya adalah 1. Ingat, konstanta itu berbentuk bilangan dan tidak memuat variabel. Sudah bisa dibedakan apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Selanjutnya kita akan membahas tentang suku. Suku merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Sudah dibahas tadi kalau suku juga gabungan dari koefisien dan konstanta. Gabungan dari koefisien dan variabel. Dan konstanta ini juga disebut suku. Ada 2 macam suku. Yang pertama yaitu suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Contohnya, 6x dikurangi 3x. Kenapa 6x dikurangi 3x ini termasuk suku sejenis? Karena 6x dikurangi 3x ini memiliki variabel yang sama, pangkatnya juga sama. Variabel sama yaitu variabel x, dan pangkat yang sama yaitu pangkat 1. Selanjutnya yaitu suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang tidak sama. Contohnya, 2x ditambah dengan 4y. Kenapa 2x ditambah 4y merupakan suku tidak sejenis? Karena untuk bentuk aljabar 2x ditambah 4y ini memiliki 2 variabel yang berbeda.
yaitu X dan Y. Apakah sudah paham mengenai koefisien, variabel, konstanta, dan suku? Apakah sudah bisa membedakan? Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi hitung aljabar. Yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan aljabar hanya berlaku pada suku-suku sejenis. Misal, AX ditambah BX sama dengan A ditambah BX. Sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan aljabar adalah sebagai berikut. A. Sifat komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua yaitu sifat asosiatif, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang ketiga yaitu sifat distributif, yaitu A dikali dengan B ditambah C sama dengan AB ditambah BC. Contoh soal yang pertama yaitu 2X ditambah 4X sama dengan 2 ditambah 4 dikali X sama dengan 6X. Yang kedua yaitu 4Y ditambah 3Y sama dengan 4 ditambah 3Y sama dengan 7Y. Soal yang ketiga ini memuat dua variabel yaitu X dan Y. Soalnya adalah 2X ditambah 5Y ditambah 8X ditambah 2Y. Terlebih dahulu kita kumpulkan untuk variabel yang sama. Di sini ada 2X dan 8Y. 2 ditambah 8 dikali X. Untuk variabel Y di sini ada 5Y ditambah 2Y. Jadi 5 ditambah 2 dengan variabel Y sama dengan 2 ditambah 8 dikali X 10X ditambah 5 ditambah 2 dikali Y sama dengan 7Y. Jadi hasil untuk 2X ditambah 5Y ditambah 8X ditambah 2Y sama dengan 10X ditambah 7Y. Untuk soal keempat, 6X ditambah 2 ditambah 2X ditambah 9. Kita kumpulkan terlebih dahulu untuk variabel X. Di sini ada 6X dan 2X. Jadi 6 ditambah 2 dikali X ditambahkan dengan konstanta 2 ditambah 9. 6 ditambah 2 sama dengan 8X ditambah dengan 11. Jadi hasil untuk 6X ditambah 2 ditambah 2X ditambah 9 sama dengan 8X ditambah 11. Untuk soal kelima, 7X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 sama dengan 7 ditambah 3X pangkat 2 sama dengan 10X pangkat 2. Yang keenam ini ada dua variabel yang berbeda, yaitu X pangkat 3, variabel sama untuk pangkat yang berbeda, X pangkat 3 dan X pangkat 4. Kita kumpulkan terlebih dahulu untuk X pangkat 3. Di sini ada 4X pangkat 3 dan 6X pangkat 3. Kita kumpulkan 4 ditambah 6. Saya ulangi, 4 ditambah 6 dikali X pangkat 3 ditambahkan dengan variabel X pangkat 4, kita kumpulkan 2 X pangkat 4 dan 5X pangkat 4. Jadi 2 ditambah 5 X pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 10X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 4. Ini merupakan contoh soal dari penjumlahan. Kita lanjutkan untuk operasi hitung selanjutnya, yaitu pengurangan. Pengurangan aljabar hanya berlaku pada suku-suku sejenis, seperti operasi penjumlahan. Jadi operasi pada pengurangan aljabar ini tidak jauh beda dengan operasi penjumlahan aljabar. Contoh soalnya di sini yang pertama, 5X dikurangi 3X. Jadi 5 dikurangi 3 dikali X sama dengan 2X. Yang kedua yaitu 6Y dikurangi 4Y sama dengan 6 dikurangi 4 dikali Y sama dengan 2Y. Yang ketiga yaitu di sini ada dua variabel yang berbeda, yaitu variabel X dan variabel Y. Untuk soal 7X dikurangi 8Y dikurangi 5X dikurangi 4Y sama dengan kita kumpulkan untuk variabel X. Di sini ada 7X dan
5x, 7 dikurangi 5 dikali x dikurangi dengan variabel y. Untuk y di sini ada 8y dan 4y. Jadi 8 dikurangi 4 dikali dengan y sama dengan 2x dikurangi dengan 4y. Jadi hasil dari 7x dikurangi 8y dikurangi 5x dikurangi 4y adalah 2x dikurangi 4y. Untuk soal yang keempat, di sini ada 7x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2. Ini punya variabel yang sama dan pangkat yang sama, yaitu x pangkat 2 sama dengan 7 dikurangi 3 untuk x pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 2. Jadi soal 7x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 hasilnya adalah 4x pangkat 2. Soal yang kelima, di sini ada 8x pangkat 3 dikurangi dengan 9x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 4. Kita kumpulkan terlebih dahulu untuk variabel dengan pangkat yang sama, yaitu 8x pangkat 3 dan 4x pangkat 3. Ini 8 dikurangi 4. Selanjutnya, untuk variabel dan pangkat yang sama, di sini ada x pangkat 4, 9x pangkat 4 dan 2x pangkat 4 kita kumpulkan. Jadi 9 dikurangi 2x pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 4. Jadi hasil dari 8x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 4. Selanjutnya, operasi hitung pada aljabar adalah perkalian. Perkalian aljabar adalah operasi perkalian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai operasi atau objek yang dioperasikan. Kita langsung saja ke contoh soal agar mudah dipahami. Contoh soal yang pertama yaitu 3x dikali 4. Ini sama dengan 3 dikali 4 dikali x sama dengan 12x. Nomor 2, 3x dikali dengan 6y sama dengan 3 dikali 6xy sama dengan 8xy. Jadi hasil dari 3x dikali 6y sama dengan 18xy. Yang ketiga yaitu 2 dikali dengan 2x plus Ibu ulangi, 2 dikali dengan 2x ditambah 3y sama dengan 4x ditambah 6y. Jadi di sini 2 dikalikan 2x terlebih dahulu hasilnya 4x, lalu 2 dikalikan 3y hasilnya 6y. Jadi hasilnya 4x ditambah 6y. Yang keempat yaitu 4xy dikali dengan 4xy pangkat 2. 4 dikali 4 hasilnya 16 dan xy dikalikan xy pangkat 2. 16 x ini berpangkat 1 ditambahkan dengan 1, sedangkan y ini berpangkat 1 ditambah dengan 2. Jadi hasilnya adalah 16x pangkat 2 y pangkat 3. Mudah bukan? Untuk contoh soal yang kelima, di sini kita memakai dua bentuk aljabar, yaitu 3x ditambah 4y ditambah 5z dikalikan dengan bentuk aljabar 7x ditambah 2y ditambah 3z. Ini kita satu persatu dulu keluarkan 3x ini dikalikan dengan operasi bentuk aljabar yang kedua, 7x ditambah 2y ditambah 3z dan seterusnya. Jadi di sini hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 6xy ditambah 9xy ditambah 28xy ditambah 8y pangkat 2 ditambah 12yz ditambah 35xz ditambah 10yz dan ditambah 15z pangkat 2. Lalu kita kumpulkan untuk variabel yang sama. 2, 1,
X pangkat 2 ditambah 8Y pangkat 2 ditambah 15Y pangkat 2 ditambah dengan 6XY ditambah 28XY ditambah 9XY ditambah 35XY ditambah 12XY dan ditambah dengan 10YZ. Hasilnya adalah 21X pangkat 2 ditambah 8Y pangkat 2 ditambah 15Z pangkat 2 ditambah 34XY ditambah 44XZ dan ditambah dengan 22YZ. Untuk soal yang keenam ini sama dengan soal yang kelima, hanya saja dia berpangkat 3, jadi dia mempunyai 3 bentuk aljabar. Di sini ada X ditambah Y pangkat 3. Jadi dikalikan 3 kali untuk X ditambah Y ini dan ditemukan hasilnya yaitu X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2Y ditambah 3X Y pangkat 2. Operasi hitung selanjutnya yaitu pembagian. Pembagian aljabar adalah operasi pembagian dengan menggunakan elemen aljabar sebagai operan atau objek yang dioperasikan. Contoh soal. Di sini ada 8X dibagi dengan 2 sama dengan 8 dibagi 2 dikali X. Jadi 8 dibagi 2 hasilnya 4 dengan X jadi 4X. Yang kedua yaitu Y pangkat 4 dibagi dengan Y pangkat 2. Untuk operasi pembagian ini, pembagian berpangkat ini, pangkatnya cukup dikurangi. Jadi Y pangkat 4 dikurangi 2, hasilnya Y pangkat 2. Yang soal ketiga adalah 18X pangkat 3 dibagi dengan 9X pangkat 2. Mula-mula kita bagi terlebih dahulu untuk koefisiennya yaitu 18 dibagi 9. Lalu untuk X-nya ini patokannya adalah untuk X pangkat yang dibagi itu berarti dikurangi. Jadi X 3 dikurangi 2. Hasilnya 2X. Yang keempat adalah 16X pangkat 4 dikurangi dengan 12X pangkat 3Z dibagi dengan 2X. Jadi 16X pangkat 4 ini dibagi terlebih dahulu dengan 2X, lalu ditambahkan dengan min atau negatif 12X pangkat 3Z dibagi dengan 2X. Hasilnya adalah 16 dibagi 2 hasilnya 8 untuk X pangkat 4 dikurangi 1 ditambahkan dengan min atau negatif 12 dibagi dengan 2 hasilnya min 6 atau negatif 6 X pangkat 3 dikurangi 1 Z. Jadi hasilnya di sini 8X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 Z. Untuk soal kelima, di sini ada 3X pangkat 2Y dibagi dengan X. 3X pangkat 2Y dibagi X. Di sini ada operasi X. Jadi 3X pangkat 2 dikurangi dengan 1Y. Hasilnya 3XY. Mudah bukan? Sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu minta maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang berkenan. Dan Ibu berterima kasih kepada kalian yang berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.